kesempatan ini di dapur ini ada sambal roa dan juga ada sambal asap. Mereka sedang berinovasi untuk menjajaki market yang berbeda. Teman-teman harus ingat bahwa kekayaan intelektual adalah aset yang paling berharga bagi satu perusahaan atau UMKM, di mana kekayaan intelektual itu seperti merek, desain industri, cipta, ataupun paten merupakan aset yang berharga, di mana aset ini juga bisa menjadi nilai tambah bagi UMKM teman-teman. Untuk mendapatkan kekayaan intelektual ini tidaklah sulit, hanya perlu fotokopi KTP, perlu deskripsi dari apa yang teman-teman sudah buat dan tinggal didaftarkan saja. Dan itu mudah sekali dan murah. Teman-teman, untuk paten perlu 3 hal yang penting, yaitu ada novelty atau kebaruan, yang kedua ada langkah inventif, dan ketiga dapat diaplikasikan di industri. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu mendaftarkan kekayaan intelektual dari teman-teman sekalian. Salah satu kepentingan atau manfaat dari teman-teman bisa mendaftarkan kekayaan intelektual ini adalah satu, promosi. Kenapa kok promosi? Karena pada website DGIB itu kekayaan intelektual dari teman-teman didaftarkan, yang sudah didaftarkan akan terpampang di sana. Dan itu membuat salah satunya adalah kepercayaan mulai tumbuh, kepercayaan dari masyarakat. Kenapa? Oh, berarti usaha yang dibangun ini benar. Selanjutnya adalah pada saat teman-teman melakukan pendaftaran, jangan lupa untuk selalu melakukan cek terhadap merek yang akan didaftarkan. Kenapa? Karena merek yang sama, baik itu persamaan secara tulisan, persamaan secara bunyi, maka itu tidak bisa. Jadi teman-teman harus selalu melakukan checking terhadap di database itu untuk mendapatkan apakah merek yang akan kita daftarkan itu benar atau memang masih bisa digunakan. Jika ada yang sama, maka saran saya adalah teman-teman mengganti merek tersebut. Keuntungan buat konsumen adalah trust, ya, kepercayaan. Kenapa? Karena tadi di situ kalau sudah ada pendaftaran mereknya sudah terdaftar, maka kepercayaan dari konsumen bertambah. Belum lagi kalau ada BPOM, ada PIRT, ada halal dan sebagainya, maka kepercayaan menjadi naik. Dalam rangka untuk bisa engage antara dunia usaha dengan perguruan tinggi, maka melalui hibah dari program Kedereka, kami dari Universitas Ciputra mengaplikasikan hasil-hasil penelitian kami dengan cara melatih para UMKM untuk bisa naik level ke level yang lebih tinggi. Untuk itu di belakang saya sedang dilakukan usaha-usaha pelatihan di beberapa bidang industri, karena Universitas Ciputra kami memiliki resources-nya, seperti kami memiliki fakultas kulineri, kemudian kami juga didukung oleh bagian LPPM untuk bisa nanti hasil-hasil karya mereka akan dipatenkan. Ke depan kami dari Universitas Ciputra tetap akan berjuang untuk membantu para UMKM agar bisa menjadi pejuang-pejuang ekonomi bagi negara Indonesia. Saat ini kita berada di
di laboratoriumnya Pusat Studi Kulineri Bisnis Universitas Ciputra, Surabaya. Hari ini kalau kita perhatikan di belakang sebelah sini, kita melihat beberapa dunia usaha, yaitu pertama Brito, yang kedua Prudence. Mereka sedang mengembangkan dua macam produk. Yang pertama itu adalah pengembangan produk saus sambal. Nah, di dalam saus sambal ini PT Brito itu sedang mengkaji, yaitu berbagai jenis sambal dengan berbagai macam ikan olahan. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya mereka itu bisa mengembangkan pasarnya. Itu yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua, kita di sini juga melihat dengan PT Prudence. PT Prudence hari ini itu sedang mengembangkan produk abon. Nah, abon yang dibuat dengan berbagai macam jenis ikan. Nah, dari dua produk ini kita harapkan ada di dalam program Kedereka. Kedereka itu yang menjadi program yang dipercayakan Dikti kepada program studi Magister Manajemen Universitas Ciputra. Mudah-mudahan dengan berlatih pembuatan produk baru dan pengembangan produk baru di sini, nanti kita akan bisa mengembangkan beberapa jenis produk untuk kita uji cobakan. Nah, uji coba di sini kita harapkan bisa selesai hari ini. Kemudian kita akan lakukan tes pasar untuk mendapatkan masukan-masukan dari pasar. Setelah uji prototipenya selesai, itu kita akan mengadakan pameran ya. Pameran secara komersial itu yang kita rencanakan di dua lokasi. Yang pertama, kita akan mengadakan di Supermall pada tanggal 25 Maret sampai 1 minggu. Yang kedua, kita akan mengadakan pameran itu di Royal Plaza. Juga yang akan kita adakan dari tanggal 25 sampai 1 minggu. Tujuannya supaya nanti kita bisa mendapatkan secara jelas target pasar yang kita harapkan itu di mana. Jadi artinya dengan kita membawa produk-produk mereka saus sambal dan abon ini ke Pakuwon dan ke Royal Plaza, kita bisa melihat kalau nanti di Royal Plaza laku, berarti segmen menengah atas itu bisa menerima produk mereka. Tapi nanti kalau produk mereka laku juga di Royal Plaza, berarti segmen menengah ke bawah itu bisa menerima produk mereka. Nah, dari situ akhirnya kita nanti bisa mengambil kesimpulan bahwa produk mereka itu cocok untuk semua segmen. Terima kasih, mudah-mudahan kerjasama Kedereka, yaitu di programnya Dinas Pendidikan, khususnya yang di perguruan tinggi dengan Universitas Ciputra, yaitu khususnya di program studi Magister Manajemen, bisa berlanjut di kemudian hari. Terima kasih. Salam entrepreneur.